Halo semuanya, balik lagi di channel Intersect. Jadi hari ini gue lagi jalan-jalan karena udah mau akhir tahun ya. Udah lama selama pandemi kita udah nggak bisa jalan-jalan lagi karena kita harus lockdown atau kita harus berdiam diri di rumah. Tapi akhirnya menjelang tahun baru kita berkeputusan untuk mengadakan sedikit liburan bareng Jimba yang ada di ujung sana. Tapi kita cari tempat yang sepi, yang kira-kira orang memang jarang datang ke sini. Dan itu tempatnya adalah di Batu Karas. Jadi Batu Karas itu dekat dengan Pantai Pangandaran, jadi sekitar 1 jam. Tapi kita pilih Batu Karasnya karena kita searching tuh Batu Karas lumayan melegenda ya. Pada tahun-tahun 90-an tuh kayaknya orang-orang di Bandung khususnya ya, itu kalau jalan-jalan tuh pada tahun 90-an tuh mainnya pasti ke Batu Karas buat mereka surfing atau apa. Dan di sini juga banyak banget bulenya. Jadi di sini tuh kayak surganya bule ya, walaupun nggak terlalu banyak, nggak sebanyak Bali tapi cukup gitu ya. Jadi lumayan jadi tempat pelarian yang nggak bisa ke Bali, karena saat ini Bali juga lagi susah untuk datang ke sana karena mereka juga memperketat ya gubernurnya. Jadi kita harus swab atau antigen atau apalah untuk bisa masuk ke Bali. Jadi sayang banget, padahal kita mungkin udah merencanakan ke Bali jauh sebelum kita merencanakan pergi ke Batu Karas. Jadi nggak apa-apa guys, di Batu Karas ternyata seru banget dan kita bakal ngajak kalian semua ke pantainya nanti, tapi nanti habis kita selesai dari sini. Nah, di sini kalian bisa lihat di belakang gua itu ada sawah yang bagus banget, luas ya. Gak ada ujungnya tuh, ada sih ujungnya di sana. Jadi di sana itu ada salah satu hotel yang lagi dibangun sama orang-orang bule juga. Jadi di sini mulai banyak investor-investor yang masuk, khususnya dari luar negeri ya. Ada kalau yang di ujung sana tuh katanya orang bule yang dari Australia, itu dia bikin semacam pondokan di sana. Dan yang kita juga di sini nginep di Sky Bungalow, ya namanya Sky Bungalow ya? Ya, Green Sky Bungalow. Oh, jadi tempat kita namanya Air Sky Bungalow. Green. Oh sorry, jadi tempat kita itu namanya Green Sky Bungalow. Itu kita ada di deket banget sama pantainya, deket sama pantainya guys. Cuma untuk bisa datang ke lokasi spesifik di sini, itu kita harus parkir mobil kira-kira 250 sampai 300 meter lebih jauh dari tempat ini. Jadi kalian harus persiapkan diri, paling nggak kalau misalnya kalian bawa barang itu dipastikan supaya sekali jalan barangnya udah ke bawah semua, kan nanti kalau bolak-balik repot. Karena untuk akses menuju ke pondokan di sini ke Green Sky Bungalow itu butuh ya selain jarak yang cukup jauh sekitar 300 meter dan juga nggak ada akses pejalan kaki ya, maksudnya nggak ada jalanan, nggak ada apa. Jadi kita benar-benar masuk hutan dan nggak ada lampu. Jadi kalau udah malam kalian butuh sesuatu ke arah mobil atau ke arah luar, maksudnya ke peradaban terdekat gitu ya, itu sekitar 300 meter itu gak ada lampu sama sekali kalau udah malam. Jadi kalian juga jangan lupa bawa senter atau headlamp. Oke, jadi kita bisa cek di sini seperti apa keadaan dan situasinya dan kondisinya. Enak banget guys menurut rekomendasi kita. Jadi kita lihat yuk. Nah ini guys, jadi kalau kalian lihat semua masanya terbagi 3 ya, 1, 2, dan 3. Yang pertama ini adalah living room sama kitchennya, jadi terpisah di sini. Yang kedua nanti kita ke sana itu kamar mandinya ada di situ, dan yang ketiga itu tempat utama kita, yaitu tempat tidur kita nanti di atas. Kita cek dulu ya. Di sini kalian bisa ngerasain luasnya tempat makan atau living room atau ya dining room yang disediakan ya. Cuma ini sorry banget berantakan karena kita operasionalnya cukup banyak ya. Karena di sini kalian kalau nginep di sini udah pasti akan susah cari makanan ya, karena Gojek mungkin ada atau Grab mungkin ada, tapi nggak tahu dia bisa masuk sini apa enggak. Kalau kalian minta beliin Gojek atau Grab, kalian tetap mesti keluar palingnya kan 300 meter dari sini buat ngambil makanan kalian. Jadi usahain kalian bawa makanan-makanan yang emang bisa dimasak cepat, ataupun kalau kalian yang suka masak yang sampai detail banget ya silakan gitu bawa bahan makanan. Karena di sini kulkasnya dingin banget, kulkasnya bekerja dengan baik, freezernya juga oke buat naruh ikan, naruh daging gitu, nggak ada masalah kelistrikan di sini ya. Ini bekasan kita tadi bikin protein shake, kita dinginin dulu. Nah ini kayaknya sih dari yang sebelumnya nih, jadi dia udah bawa makanan-makanan kayak gini, tomat apa ini dari yang nginap sebelum kita. Beda banget guys ya. Jadi ada titik-titik lampu ya, 1, 2, 3, jadi kalau malam nggak terlalu gelap gitu. Di sini ada sink water, ini nggak bisa diminum ya, ini buat cuci piring, gede luas. Terus sebelah sininya juga ada buat potong-potong ya,
kitchen set pantry-nya di sini. Kita disediain juga alat panggangan, terus wajan, dan kita juga dikasih air ya kalau misalkan kita lagi nggak bawa. Tapi air ini kayak gimana kita nggak tahu, tapi gue sih minum ya, gue sih minum. Kemudian kita juga dikasih semacam cutleries, jadi ada sendok, garpu, dan sebagainya. Juga ada mangkok-mangkokan kalau kalian mau ngerasain makan dari atau minum sup, makan sup langsung dari tanah liat ya. Ini lucu ya, bagus ya. Nah, ini ada kompornya nyala nih guys, jadi semua bekerja dengan baik gitu ya, semua bekerja dengan baik, jadi kalian bisa masak dengan sempurna atau kalian bisa piknik dengan sempurna di tempat ini. Oke, gede ya gitu. Di sini juga kalau misalkan kalian siang-siang, ini ada hammock. Coba. Ya, males. Nanti jatuh. Ya. Jadi ini ada hammock kalau kalian suka rebahan atau apalah gitu di sini. Pokoknya enak banget guys di sini. Jadi kita kalau mau bikin acara-acara makan-makan atau kalian punya teman di sekitar sini, ngundang buat kalau kalian nginep di sini tapi ngundang teman kalian datang ke sini juga seru, karena hampir radius sekitar 200-300 meter itu clear dalam artian gak ada orang random lewat, kecuali memang ada orang yang jaga peternakan kambing di belakang. Ada peternakan kambing, sama di sini ada kolam nila ya, mujair, itu kadang ada orang yang ngasih makan gitu ya. Jadi orang kayak gitu aja lalu lalang kadang, tapi di luar itu nggak ada, jadi bersih, clear gitu. Oke, kita lanjut lagi. Jimbanya. Asik ya di sini ya. Jimba. Jadi Bentar, Bu. Dah. Jimba. Nah, gak lupa juga di sini dia pet friendly. Jadi kalau kalian mau bawa Jimba atau anjing segede gaban, ya silakan di sini kalian bisa bawa teman kalian ke sini. Nah, di sini ada sumur, udah pasti nggak dipakai. Emang nggak dipakai ya? Hah? Nggak dipakai. Ya sumur ini buat ngambil air, tapi kita nggak pakai. Ini ada sumur. Kita langsung masuk kamar mandinya aja. Yuk masuk. Ya. Ini kamar mandinya guys. Jadi cukup bagus ya, seru gitu, ala alam di Bali gitu. Karena yang punya juga memang orang bule ya. Nah ini kita dapat jet flushnya. Terus ini wastafelnya. Airnya juga ya keluar dikit-dikit lah. Airnya lebih deras tadi di dapur. Di sini keluar dikit-dikit. Kaca juga oke. Ya. Kalau malam-malam ya lampunya dia kuning gitu, jadi gelap ya. Area mandinya di sini. Shower. Apa? Nggak, di kamar mandi ada pohonnya nih. Ya, terus di sini juga ada pohon. Teduh, enak. Kalau gue sih kebetulan belum ngerasain mandi di sini ya. Karena kita nanti rencananya, kalau gue sih mandinya nanti habis balik dari pantai. Jadi kita coba ke ruangan berikutnya. Nah, kita udah mau masuk ke ruangan yang inti dari penginapan ini. Tapi sebelum ke ruangan inti di penginapan ini, kita disajikan dulu di bawah oleh sebuah balai-balai atau saung atau gazebo atau aula atau ruang serbaguna, pokoknya semuanya deh gitu. Jadi kita dikasih kayak ayunan buat nge-swing gitu ya kalau sore-sore sambil ngerokok, ngopi. Sayangnya gue nggak ngerokok sih. Kalau ngerokok udah enak banget nih di sini. Si Jimba juga suka di sini. Ya jadi ini pas banget buat kita mau leleh-leleh santai-santai, pikirin inspirasi. Bagus ya. Sebenarnya ada lampu di sini. Jadi kalau malam
nggak terlalu gelap lah, di sini ada lampu nyorot ke sini gitu. Jarak dari bawah ke atas itu hampir 3 meter lebih lah, gua rasa lebih dari 3 meter ya. Tujuannya apa? Tujuannya sih kayaknya paling utama itu supaya nyamuk nggak sampai naik ke atas. Sebenarnya gue nggak gitu yakin sih kalau nyamuk itu 3 meter nggak sampai atas. Cuma semalam kita tidur itu benar-benar gak ada nyamuk. Nyamuknya nggak ada, tapi serangga lain banyak gitu. Tapi nyamuknya hampir nggak ada. Selain kita juga pakai autan, terus pakai obat nyamuk elektrik juga gitu ya. Tapi gigitan nyamuk atau serangan nyamuk atau nyamuk lewat di kuping itu hampir nggak ada. Gitu. Jadi kayaknya cukup berhasil dengan dia naikin 3 meter di atas gitu ya. Kalau kalian nonton channelnya Shani Kalawit yang orang dari Prancis itu yang datang ke Indonesia buat bikin hutan konservasi di Kalimantan ya kalau nggak salah ya, di daerah Kalawit itu yang menyelamatkan monyet owa itu loh. Nah itu dia pernah bilang di salah satu videonya, gue pernah nonton, itu rumahnya dia juga di tengah hutan dan dia gimana cara supaya nggak dapat nyamuk padahal pintu semua dibuka dan nggak ada penutupnya. Dia bilang rumah dia harus berdirikan di atas 3 meter gitu. Nah dari situ pas gue lihat ini, apa nggak ada nyamuk ya, karena di atas ini semua nggak ada tembok, jadi kanan kiri depan belakang itu terbuka semua, terus tangannya langsung tempat tidur gitu. Tapi ternyata coba gue buktiin pakai ya semalam ya, apakah ada nyamuk, ternyata hampir nggak ada guys. Jadi rumah dia diangkat 3 meter tuh sebenarnya lumayan berfungsi untuk nyamuk supaya nggak naik ke atas. Jadi kita langsung naik ke atas. Ini tangganya. Jimba dibawa dulu ya, main-main, baik-baik. Tumben dia. Iya. Dia udah Si Jimba akrab tuh kalau sama di hutan nature. tuh benar-benar guys, di hutan, di gunung, pokoknya tempat kayak gini dia tuh benar-benar lepas banget. Tapi kalau tempat kayak, anggaplah diajak ke mall gitu ya, dia kiep gitu. Apalagi Nervous gitu apalagi kayaknya. kalau ngeliat teman-teman anjing-anjing bagus, minder dia. Yuk guys, kita naik. Nah, selamat datang di ruang utama atau tempat tidur dari Green Sky Bungalow. Jadi bisa kalian lihat ya, di sini semua nggak ada tembok, nggak ada partisi, nggak ada sekat, jadi full kebuka semua dari ujung ke ujung 360 derajat. Cuma ada beberapa yang memang kalau misalkan malam atau misalkan hujan biar nggak tampias, ini ada kerai gitu ya buat tutupin tampiasnya di sini. Jadi ada titik-titik yang ada tampiasnya. Sisi sini udah pasti, belakang pasti, sini pasti. Jadi kalau malam ini kita bisa turunin kerainya supaya kalau misalkan kalian pengen supaya ke blok, jadi dari depan nggak kelihatan atau lagi hujan. Kita belum ngerasain benar-benar hujan sih, maksudnya apakah dari sini tampiasnya bisa masuk ke dalam apa enggak. Tapi kayaknya pagi-pagi sempat hujan ya, subuh-subuh ya. Iya, hujan. Sampai Cuman ke dalam nggak tampiasnya? enggak sih. Enggak ya. Jadi Enggak. kalau misalkan kalian memang pengen ada privacy dikit, ini bagian kerainya bisa diturunin. Kalau kita sih enggak. Jadi kita maunya pas pagi tuh kita benar-benar ngeliat ini kebuka guys. Ya. Jadi di sini seru banget. Sini kita dapat meja buat kita mau kerja, mau cek email dan sebagainya. Internet kencang banget. Jangan lupa kalian juga bawa ini, ya, kit elektrik atau baygon elektrik. Jadi pas banget colokannya dari di sini. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian kerja di sini, laptop semua nyambung ke sini. Terus ini tempat tidurnya. Jadi tempat tidurnya ini empuk banget guys. Ini kayak bagus ya, kualitasnya oke. Terus kita dikasih kelambu. Tapi kelambunya agak sempit, jadi bukan kelambu yang disangkutin ke tiap tiang yang ada di sini. Jadi dia bulat aja, jadi dia kelambunya ngumpetin kita sebadan kita aja. Jadi kadang kalau malam tidur ya kelambunya kena muka kita gitu. Tapi ya nggak apa-apa daripada nggak ada sama sekali, karena kelambunya penting buat nanti ada serangga-serangga ya selain nyamuk. Tapi overall sih enak, tempat tidurnya juga enak nih, empuk. Ukurannya yang queen ya, bukan yang king. Ini queen size. Kita dapat bantal 2, dapat selimut. Yang buat di alas di atas ini bed cover 1 sama selimut ininya, sama kita dapat handuk 1 buat mandi. Di bagian bawahnya ini
Ini area semua kita naruh-naruh barang di bawah. Terus ya di sini di area tempat tidur itu kita dikasih kre ya, Jimba. Jimba. Si Jimba ganggu nih guys. Jadi di sekitar tempat tidur ini kita dikasih kayak kerai. Jadi kalau misalkan kita tidur ya, kalau misalkan kita malam-malam nggak mau ngelihat depan, buat privacy juga ini bisa kita turunin. Ya, yang kanan kiri juga untuk tampias supaya hujan nggak masuk kalau ada air hujan. Kalau udah siang atau udah pagi kita bisa angkat lagi. Ini contohnya udah kita angkat lagi. Nah yang ini masih kita tutup nih. Ini kerainya kalau udah siang ini dibuka aja. Jadi semua sinar matahari bisa masuk. Itu ya. Tinggal dikaitin di sini. Ngangkut. Ya kira-kira begitu. Nah ini di belakang tempat tidurnya, kita ke belakang sini. Ini sebenarnya area wardrobe atau kita bisa bilang Walk-in gantungan closet. baju. Walk-in closet ya. Ini bagus. Jadi dia bikin semuanya dari bambu sama dari apa ya ini namanya, lupa gua. Ijuk. Iya. Pokoknya dari semacam tambang-tambangan gitu. Nah ini detail produk yang mereka buat itu ya dibuat dari bambu semua untuk gantungan bajunya. Sepanjang ini area wardrobe ya. Ini belakangnya juga bisa dibuka juga, cuma karena di sini ada wardrobe jadi takutnya kalau kita pergi atau apa tiba-tiba hujan, ini kalau bisa sebisa mungkin selalu ditutup. Nah daerah sini luas guys. Di sini kita dapat beberapa kabinet yang bisa dikunci ya. Contohnya ini satu. Ini lagi digembok. Terus di bagian sini juga ada beberapa saklar lampu. Yang ini nih lampu yang di sini. Ini lagi kita nyalain. Lampu yang ini ya nyala. Jadi lampu cukup terang. Kalau malam tuh ada 1, 2 di sini udah pasti terang. 3 di tengah tadi itu terang banget guys. Kadang kalau misalkan malam pasti ini bakal kita matiin 1 atau 2 kita matiin. Nah ini ada tombol buat kipas angin di bagian sini. Ya, ini ada tombol kipas angin. Kipas angin yang di tengah di atas itu. Jadi kipas angin kita nyalain terus supaya paling enggak ngusir beberapa serangga sama nyamuk kalau bisa sampai ke atas. Nah ini yang di bawah ini banyak colokan. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi di sini cukup terjamin kalau bawa handphone apa semua segala macam dan sinyal bagus. Nggak ada masalah sih sama sinyal sama kelistrikan di sini. Kemudian kita putar lagi di sini. Nah ini tempat kita tadi masuk. Ya keluar masuknya dari sini. Bisa lihat. Nah, gitu ya. Kuncinya di situ. Ini kuncinya. Awas Jimba, ada ditutup dulu. Kita tutup dulu. Nah, oke. Nah, kita ada spot yang menarik di sini. Selain ini kita bisa buat duduk-duduk, minum-minum, pegang laptop dan lain sebagainya ya. Ini enak banget sih kita di sini minum-minum jus, minum bir kalau kalian ngebir ya. Atau di sini juga katanya orang yang buat si orang bule dari Hungaria ya, yang buat tempat ini. Dia sengaja bikin kayak point of interest di sini ya. Jadi kita bisa duduk-duduk, kita bisa berdiri di sini, kita bisa foto-foto di sini. Nah, kita bisa ngaso-ngaso di sini guys. Oh enak banget. Nah, gitu. Bawahnya guys. Duh. Ya. Jadi di sini enak banget. Semuanya kita dekat sama alam, pikiran kita bersih, udaranya juga bersih, fresh. Banyak tanaman. Ya kita di dalam hutan ya. Kebanyakan di sini pohon kelapa juga. Hati-hati juga karena di sini pohon kelapa ya. Jangan berdiri terlalu lama di bawah pohon kelapa, takutnya ada yang jatuh. Nah itu kita bisa lihat tuh pohon kelapanya yang ini contohnya yang paling dekat itu ada step-step yang diukir yang udah buat orang sini kalau mau manjat. Jadi pohon-pohon kelapa ini dipanjat-panjatin buat diambil kelapanya. Dan itu ada kelapa-kelapa di atas. Jadi lihat-lihat aja lah, jangan terlalu lama berdiri di pohon kelapa.
apalagi kalau parkiran mobil ya, kayak di tempat parkiran kita itu sebenarnya banyak pohon kelapa, jadi usahain mobilnya jangan deket sama pohon kelapa. Di sini kita juga bisa lihat nih, kalau dari sini jelas pembagian masanya. Tadi kita awalnya dari situ yang sawah di depan, kemudian itu masa bangunan untuk kitchen, living, sama dining di sana. Ini itunya apa namanya, sumur, kemudian di sana kamar mandinya. Nah, yang di bagian sini kandang sapi tuh, kambing. Tuh kandang kambing itu di situ di belakang ya. Walaupun kelihatannya cukup dekat, tapi aromanya nggak sampai sini kok. Malah ada suara-suara kambing sedikit, jadi enak. Kemudian kita coba lihat pemandangan yang di bagian belakang sini. Nah, di sini tuh benar-benar kayak di hutan tropis ya. Jadi Tuh di sana ada kayak ini kolam. Iya, yang kolam nila sama nila mujair di sana tuh. Ya. Kemudian yang itu cuma genangan air. Nah, makanya di sini kita usahain pakai autan ya guys, karena di situ ada air yang diem, yang nggak ada peliharaan ikan. Nggak ngalir, nggak ada ikan. Jadi usahain kalian juga bawa autan segala macam untuk yang khusus Aedes aegypti atau apalah, yang semakin bagus semakin baik. Nah, ini ya pemandangan di bawah nih, tanamannya benar-benar liar gitu. Jadi di sini sangat recommended banget kalau kalian mau menghabiskan hari libur. Jadi secara garis besar untuk perjalanan menuju ke Green Sky Bungalow ini, itu dari Jakarta itu sekitar 8 jam kalau kita lihat dari peta ya. Dari Jakarta sampai ke sini ngelewatin tolnya Bandung, terus kemudian kita keluar di tol yang daerah Ranca Ekek gitu kalau nggak salah ya, Ranca Ekek, kemudian jalan lagi sampai di Batu Karas Pangandaran. Itu kalau di peta 8 jam, tapi sebenarnya kita harus prepare supaya habisin perjalanan sekitar 11 atau bahkan 12 jam itu non-stop, karena kita itu jalan dari Jakarta jam 3 subuh ya, jam 3 subuh, dan kita berhenti cuma 2 kali, dan itu berhenti cuma 10 menit karena kita mau beli air minum gitu. Jadi cuma istirahat 2 kali. Itu dari jam 3 subuh nyampe di sini sekitar jam 2 siang sampai jam 3 siang. Jadi hampir 11 sampai 12 jam perjalanan non-stop gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian kesini ya take your time aja. Kalau memang mau istirahat di Bandung atau istirahat di pemberhentian mana yang agak lama, silahkan. Tapi karena kita takut kebanyakan berhenti nanti di titik-titik itu jadi rame ya, karena kan memang kita lagi waspada juga, karena di sini kalau bisa jangan terlalu berhenti di tempat banyak titik, apalagi yang banyak kerumunan. Jadi kita tetap mengindahkan. Kita juga cari tempatnya yang sepi ya, kayak di sini cukup sepi, nggak ada orang. Di pantainya pun juga sepi. Nanti kita bakal ke sana. Tapi aura liburannya, refreshingnya itu tuh dapat banget guys gitu. Jadi kalau kalian cari rekomendasi tempat lain untuk liburan selain ke Bali, selain ke Jogja atau ke tempat manapun, kalian juga bisa datang ke Pantai Pangandaran atau ke Pantai Batu Karas di sini ya. Jadi di sini bukan Pangandaran, di sini Batu Karasnya. Kalian bisa datang dan bisa cek hotel ini atau penginapan ini, yaitu Green Sky Bungalow di Airbnb. Lo lihat di Airbnb ya? Airbnb ada, booking.com ada. Ya, jadi kalian bisa cek tempat ini di Airbnb atau di booking.com, yaitu adalah Green Sky Bungalow. Itu harganya berkisar di sekitar 200 sampai 300 ribu ya. Mungkin ya ada deviasi, ada kadang mungkin lebih murah atau lebih mahal gitu, tapi range-nya di sekitar itu, dan tempatnya enak banget. Tapi paling nggak kalian bisa tahu untuk menuju ke sini itu apa yang akan kalian lewatin. Jadi kalian harus bawa persiapan yang cukup, gak usah terlalu berlebihan tapi yang cukup, karena kalian di sini bukan mau camping ya, tapi di sini kita lagi mau menikmati alam. Tapi paling nggak kalian bisa bawa perlindungan buat nyamuk, sama ini tadi ya yang kita udah bawa, kit atau baygon yang elektrik gitu. Ini juga kalau bisa dinyalain terus supaya serangga-serangga lebih takut, sama juga ini kipas anginnya dinyalain, dan juga kelambunya. Di sini guys, karena ini kebuka ya, kalau malam itu kunang-kunang di mana-mana tuh. Jadi nyala. Nanti malam coba kita cari videonya ya, kita rekam pada saat udah malam, terus banyak kunang-kunang. Bahkan pada saat kita tidur di dalam kelambu ini ya, kunang-kunangnya tuh bisa ada di balik sini. Jadi pas kita tidur tuh dia buntutnya tuh nyala gitu. Itu bagus banget guys. Jadi benar-benar tempat ini rekomendasi banget buat kalian nginep.
gue rasa cukup ya, segitu aja ya. Jadi kita tuh senang banget ada di Batu Karas, nggak nyesel walaupun perjalanannya panjang dan macet di mana-mana, tapi akhirnya kita sampai dan kita bisa senang banget ada di sini, puas banget. Mia puas nggak di sini? Puas dong. Senang ya. Ini aja kita belum sempat ke pantai guys, dan di sini kita belum sempat datang ke restoran atau tempat makan yang memang direkomendasiin di sini. Nanti kita bakal ke sana, kita bakal beli banyak, tapi kita nggak makan di sana karena kan di sana nanti jadi menciptakan kerumunan. Kita bakal bawa ke sini dan kita bakal pesta makanan di sini bertiga sama Jinda. Oke guys, kalau gitu sekian aja video kali ini. Nanti kita lanjut ke video berikutnya. Thank you guys.